Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore lagi. Kita berjumpa lagi di sesi sinkron mata kuliah Cloud Computing. Mohon maaf kalau jadwalnya saya ubah agak siang karena nanti sore itu ada rapat juga online fakultas tentang apa sih? Pengelolaan jurnal kalau nggak salah. Lupa. Banyakan rapat ini ya. Hampir semua rapat jadi online sampai bingung. Suara saya jelas ya. Apakah ada suara background mengganggu nggak di situ? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Materinya itu mereview kodular. Udah coba belum ya? Ada pertanyaan nggak kodular sampai saat ini? Yang mau bertanya tentang kodular, sudah sampai mana mencobanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti selesai kuliah hari ini. Terima kasih. Hore. Makasih ya, Mas. Untuk presensi presensinya itu ya di link bisa diakses sampai jam 5. Ya, sampai jam 5. Oke. Nggak ada nih. Kalau nggak ada, saya anggap bisa semua loh ya kodularnya. Karena tidak ada pertanyaan. Kalau gitu, nanti kan setelah kodular selesai, kalian kan bisa ekspor ke APK. Nah, ekspornya itu nanti untuk dikumpulkan di UTS. Jadi kita UTS nggak ada esai. Ya, udah ya. Betul ya. Nah, ini. UTS-nya tadi sampai Pak. UTS-nya saya ulang ya, kita nggak ada esai. Jadi udah apa? Saya bingung lagi kalimatnya. Mengumpulkan hasil dari media pembelajaran yang kalian buat. Nah, temanya bebas. Tema media pembelajarannya bebas, bisa untuk mata pelajaran dari tingkat SD sampai ke SMA. Nah, terus intinya nanti pastikan sudah bisa dijalankan di HP-nya masing-masing.
terus diekspor nanti jadikan Android APK. Oh, sebelum diekspor jangan lupa di bagian ini ya, ini di screen 1 terus klik bagian properties ke paling kanan bawah itu ada package name, itu silakan diubah. Jadi semua nggak bisa dulu. Nih, yang pakai kebetulan pakai QR code, yang Zoom-nya pakai laptop, HP-nya digunakan untuk absen. Kalau nggak bisa lagi, tolong di screenshot ya apa errornya. Ya itu, atau login terus klik bagian session. Di bagian session sini. Itu sampai jam 5, santai aja. Sampai mana tadi? Sampai ke ya, bagian paket. Itu ada aturannya dari Google Play, itu ada aturannya. Pertama itu com. Terus yang kedua adalah nama organisasi. Karena kita nggak punya, ya pakai nama PTI aja ya, PTI. Terus nama aplikasi. Jadi ini adalah nama package yang harus kalian tulis di bagian sini, di kodular bagian pojok kanan bawah kan ada package ini ya. Nah ini diubah dulu, terus baru diekspor menjadi APK. Setelah itu dikumpulkan untuk diupload di Google Play. Nah sekarang masuk ke materi Google Play berarti. Cara upload APK ke Google Play. Ini nanti untuk UTS. Jadi untuk UTS, kembali lagi saya ulangi. UTS itu nanti tidak ada esai, jadi tinggal mengumpulkan aja melalui platform ujian. Biasanya kan pakai psikologi ya kalau prodi, jadi besok kalian tinggal mengumpulkan aja. Nah, aplikasi yang harus dikumpulkan itu harus sudah disetujui oleh dosen. Jadi nanti sebelum UTS itu aplikasinya silakan dikirim dulu ke saya untuk disetujui. Jadi nanti akan ada beberapa revisi. Yang paling sering itu biasanya icon bermasalah, terus keterangannya belum lengkap dan lain-lain. Jadi untuk upload ke Play Store itu nggak bisa cuma APK doang yang diupload, tapi ada beberapa dokumen lain. Jadi sudah ada template-nya, jadi tinggal klik di sini di template. Nah ini tinggal kalian download dulu, terus nanti baca terlebih dahulu. Jangan cari yang sudah terdownload aja.
nih. Jadi download itu ada isinya ini. Nah, yang pertama itu kita cek bagian penting. Ini kalau misalkan pakai besok kalau pakai Unity atau kalian pakai Android Studio itu pastikan udah di set dalam mode rilis ya. Kalau Kodular nggak perlu. Terus baca terlebih dahulu nih. Ini cuma, nah yang penting di sini info app. Nanti ada beberapa keterangan yang harus kalian isi. Yang pertama itu nama aplikasi. Di sini sifatnya wajib ya, jadi harus diisi. Terus ada deskripsi pendek dan deskripsi penuh. Dengan kalau kalian kita lihat Play Store, misalkan aplikasi sembarang ya, ini yang kebetulan muncul di depan. Nah, jadi nanti judul itu adalah muncul di sini. Kita lihat Excel-nya ya, dibandingkan. Yang pertama diisi kan judul aplikasi. Yang ini nanti judul aplikasi. Silakan berkreasi. Jadi bikin aplikasi, bikin nama aplikasi yang catching, yang menarik. Jadi misal bikin media pembelajaran fisika ya, nama aplikasinya ya jangan media pembelajaran fisika. Cari nama aplikasi yang lain, apalah. Terus di sini ada deskripsi pendek. Deskripsi pendek itu munculnya yang ini. Jadi kalau aplikasi kalian itu muncul di bagian kanan ini, nah di sini ada deskripsi singkatnya. Nah ini deskripsi pendek. Terus ada deskripsi penuh. Ini kalau ini di bawah aplikasi itu kan ada penjelasan. Nah ini deskripsi penuh. Deskripsi penuh. Nah ini yang deskripsi penuh. Jadi ada 2 deskripsi. Terus ada link promo video, ini opsional, nggak perlu. Tipe aplikasi di sini ada pilihannya, apakah aplikasi atau game. Terus di sini jika aplikasi maka pilih apa? Pilih application ya. Kalau game nggak usah. Website nggak usah. Email itu nanti email PTI, jadi nggak usah. Nomor HP, distribusi, ini pilih yang global. Oke, ini di info app. Nah, terus selain itu di sini kan ada folder-folder lain. Jadi nanti pas APK itu isi folder ini dengan APK.
maksimumnya adalah 100 mega. Kalau dolar itu kalau nggak salah cuma 30 atau 40 mega kalau nggak salah. Kalau lebih dari itu nggak bisa. Jadi baiknya kalau di aplikasi kalian itu banyak gambarnya itu dikompres terlebih dahulu. Terus di sini ada fitur grafik. Nah, fitur grafik itu nanti yang muncul di sini. Ini. Yang bisa di-scroll di sini, ini nantinya masuk di folder fitur grafik. Nah, di sini kalau kalian mau bikin seperti ini boleh atau sekedar screenshot dari aplikasi juga boleh. Cuma ingat di sini ada yang harus kalian pahami itu ukurannya harus 1024 kali 500 pixel. Ini harus sesuai ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Terus ada icon. Nah, icon itu nantinya yang di sini. Icon. Itu ukurannya harus 512 kali 512 pixel. Nah ini jadi nanti yang saya cek sebelum UTS itu kelengkapan ini. Ini yang paling sering salah itu tentang ukuran. Ukurannya itu harus fix, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah kemudian ada screenshot. Itu minimal ada 2, kemudian ukurannya adalah 1080 kali 1920. Jadi kalau handphone, jadi ini nggak bisa kalau screenshot hasil screenshot itu langsung ditaruh di folder ini tuh nggak bisa ya, harus diedit dulu. Karena apa? Karena handphone sekarang itu beda-beda. Kalau yang handphone gede mungkin itu resolusinya udah sampai segini, tapi kalau handphone yang kecil itu resolusinya nggak sampai segini, mungkin 1080 itu berapa? Full HD ya? HD atau Full HD? Lupa. Nah ini yang harus dipastikan, dan minimum ada 2 screenshot. Dan di sini ada screenshot untuk tablet, itu opsional, kalau punya silahkan, kalau enggak ya enggak. Nah ini nanti di zip, dikompres, semuanya dikompres, kemudian dikirim email ke saya untuk dicek. Dan ini harus sebelum UTS. Kalau mau aman ya seminggu sebelum UTS itu, hari H UTS itu harus sudah dikirim ke email agar pas UTS itu sudah sudah disetujui. Jadi sudah tidak ada masalah lagi. Ini pas UTS tinggal saya upload ke Google Play. Jadi yang mengupload bukan kalian, yang mengupload saya, karena itu harus pakai emailnya PTI. Jadi yang sini saya tambah. Jadi yang ngirim cuma satu aja, ketua kelompoknya. Tapi nanti pas UTS semua wajib mengirim, karena itu nanti juga terkait dengan persensi UTS ya. Kalau nggak mengumpulkan ujian ya berarti dianggap nggak ikut UTS. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini kita kalau ini tuh materi apa? Diloncat. Setelah
Ini kita akan belajar Dart dan Flutter mulai minggu depan. Kita akan mulai coding, saudara-saudara. Demo ditanyakan sampai sini. Presensinya bisa ya, udah mulai masuk. Oke. Gimana? Gimana? Yuk, tanya. Kalau nggak ada ya selesai nih mata kuliahnya. Karena materinya kodular. Pak mau tanya. Nah, akhirnya. Apa? Kan kalau kemarin Figma itu kan bisa kolaboratif ya Pak. Jadi dikerjain bareng-bareng. Kalau kodular nggak bisa ya? Oh, ini nggak bisa. Bisanya triknya itu kalian pakai satu akun rame-rame. Jadi pakai ngerjainnya di satu akun ini kan apa namanya? Nyimpennya di websitenya kodular ya. Nah, jadi pakai satu akun untuk membuat aplikasinya. Nah, nanti kalau mau bersama-sama tinggal login pakai akun tersebut. Gitu. Oke Pak, makasih. Cek Pak. Ya. Apa yang program Android-nya harus ada apa aja Pak selain materi pendidikan Dok? Oh, rubrik berarti penilaiannya ya sesuai yang diajarkan. Jadi di video kodular itu kan ada ada video tentang apa sih? Jadi nanti kan ada materinya kan. Jadi tinggal kalian ikuti ini aja ya. Pasti nanti ada flash screen, itu kan kita belajar di video 2. Terus di video 3 itu PDF ya kalau nggak salah, ekstensi bagaimana membuka PDF. Terus di materi 4 itu kuis. Terus di materi 5 video. Nah, ini minimal. Di minimal itu nanti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 fitur di media pembelajarannya itu yang minimal. Kalau kalian mau nambah ya silahkan. Misalkan ekstensi itu banyak banget. Extension. Tinggal cari extension apa yang bisa kita gunakan. Nah, karena ini itu kalau nggak salah pengembangan dari
App Inventor. Jadi ekstensi yang ada di App Inventor terus Kodular itu bisa digunakan. Ada satu lagi namanya apa sih? Selain Kodular, App Inventor. Oh, Happy Builder, Tung Apple, App Inventor, Kodular itu platformnya sama. Jadi semua ekstensinya itu bisa digunakan. Jadi tinggal ini gimana searchingnya aja. Jadi kalau searching extension Kodular nggak nemu, coba searching extension App Inventor atau extension Tunkable atau extension Happy Builder. Nanti akan ketemu. Itu semua bisa digunakan karena platformnya sama. Itu. Kenapa? Di sini kalau nggak salah bagian ini mau sama Firebase, misalkan kalian mau buat login pakai Firebase, ya silakan. Tapi enggak saya ajarkan, silakan cari YouTube. Nah, cuma di YouTube itu kebanyakan yang bikin tutorial adalah orang India. Jadi kalian nanti silakan sekalian belajar bahasa Inggris sih, tapi mereka lonya India. Nggak tahu nih. Searching aja nanti YouTube tutorial Kodular. Saya yakin 100% yang muncul adalah orang India. Rajin-rajin mereka. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jadwal UTS-nya belum keluar ya, tapi yang jelas hari pertama itu tanggal 19 April. Sekarang tanggal 31 Maret, berarti masih ada waktu kira-kira 3 minggu. 3 minggu tapi enggak, 2 minggu lah. 2 minggu lebih 4 hari untuk membuat aplikasinya. Gitu teman-teman. Ada lagi? Kumpulan inspirasi APK edukasi. Oh ya, cari di webnya PTI aja. Yang semester kemarin dilihat aja. Play Store tuh ini dari hasil semester kemarin, silakan kalau kalian mau membuat lagi bisa. Cuma namanya nggak boleh sama ya, karena nanti duplikat. Misalkan temanya tentang yang mau bikin tema tata surya lagi, silahkan. Cuma nanti nama aplikasinya jangan tata surya atau jangan Tasya. Pilih Tasya atau mengenal tata surya, singkat Tasya. Mau bikin tata surya silahkan, tapi nama aplikasinya jangan Tasya dan jangan tata surya. Karena nanti duplikat sama aplikasi yang udah ada. Atau mau pembelajaran bahasa Jawa, kok bahasa Jawa, aksara Jawa,
silakan bikin lagi boleh. Cuma nama aplikasinya jangan Hono Coroko. Cari nama aplikasi yang lain. Gitu. Atau mau lah ini sebenarnya ini kemarin tidak memenuhi syarat ya. Ini saya cuma kuis tapi karena menarik. Ini saya perbolehkan. Jadi kan tadi syaratnya harus ada materi, harus ada video, harus ada apa lagi? Kuis. Nah, yang ini kuis MTK ini dia cuma membuat kuis. Cuma ini menarik kuisnya. Kuisnya nggak ada finishnya. Ini ngitung terus sampai kesel. Ya nggak apa karena ini konsepnya unik. Jadi kemarin saya bolehkan. Kalian mau membuat seperti ini lagi juga boleh. Ini kayaknya ada tutorialnya deh di internet. Karena saya nggak ngajarin kok dia bisa membuat kan berarti dia dari tutorial. Oke. Atau kalian mau sekalian ya yang lomba kemarin sekalian mau diikutkan lomba itu juga boleh. Lomba apa sih? Lupa. Lomba media pembelajaran. Lomba jihad. Ini kayaknya, tapi kok infonya gimana? Nah, ini kayaknya. Cuma kita kan ada beberapa kategori pelajaran jelas nggak bisa. Kategori guru nggak bisa. Itu maksudnya kategori umum. Misalnya kategori yang bertema virtual dan game edukasi. Nah, virtual itu apa? Kalau saya melihat itu, virtual itu mereka membuat aplikasi yang membantu virtual lab. Mana sih? Ini Pak. Jadi kalau dilihat di sini, nah ini. Jadi tentang materi lab, misalkan virtual lab trigonometri. Misalkan mereka mau mencoba praktek simulasi percobaan mengetahui nilai perbandingan sisi segitiga. Nah, kayak gitulah. Sama yang bisa diikuti tadi apa? Game edukasi.
Nah, ini berarti bagi kalian yang ikut mata kuliah game edukasi itu, cobalah bikin pakai konstruk atau apa. Ikutin lomba ini. Kalau kodular berarti ya cuma bisa di ini virtual lab. Contohnya searching aja. Searching aplikasi yang menang di tahun lalu. Virtual lab. Nah, ini. Contoh aplikasinya uji karbohidrat, getaran gelombang, pengamatan sel. Berarti kan kalian harus punya minimal buku praktikum SMA atau SMP agar bisa membuat aplikasinya. Review. Tidak ada. Oh ya, bisa nih, bisa juga melihat yang menang di tahun-tahun sebelumnya. Misalkan ini virtual lab kemarin tuh yang menang bangun ruang, kalor sama mikrometer skrup. Coba game. Mengenal pembangkit listrik kok game sih? Ya itulah, nggak tahu. Tergantung dewan juri. Oke. Siapa tadi yang nanya? Alif ya. Di Play Store itu ada kategori edukasi nggak? Education. Oh, di Play Store juga bisa. Cari kategori edukasi. Cuma di sini levelnya udah kayak ruang guru, Zenius gitu ya. Skill Academy. Wah, ini termasuk startup. Nah, di Play Store juga ada. Silakan cari inspirasi dari manapun juga boleh. Teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, berarti cukup ya. Bisa saya akhiri sampai sekarang. Sampai sekarang. Cukup, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di grup WA ya, Pak. Ya, boleh. Baik, Pak. Kendala teknis atau misalkan error itu lewat grup ya. Jangan japri ya. Biar kalau teman kalian itu ada yang punya error yang sama itu bisa melihat. Jadi nggak tanya satu-satu ke saya juga. Nanti jelasinnya satu saat. Mas. Oke, Pak. Siap. Oke. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih sudah join teman-teman. Depan kita masuk ke pemrograman Dart. Silakan kalau mau belajar sendiri dulu juga boleh.
Itu tutorialnya banyak. Saya besok itu ngambil tutorial dari Google Maps. Google Codelab. Oh, belum tak share. Nah, tutorial besok itu saya ambil dari sini, tinggal pilih filter. Flutter. Nah, ini. Terus kita pakai tutorial ini, belajar Dart sama belajar Flutter. Sekarang mau dicicil juga boleh. Nama websitenya Google Codelab. Terima kasih, saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih lagi sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi